Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan membahas mengenai mekanisme pertahanan ego. Ini seringkali terjadi di dalam diri seorang individu. Nah, ini juga dijelaskan dalam konseling psikoanalisis. Oke, langsung saja ya, kita akan belajar mengenai mekanisme pertahanan ego. Apa sih itu? Nah, ini adalah apa namanya? cara dari individu dalam merespon keadaan yang membuat konflik itu merasa cemas. Dan yang perlu dipahami, setiap individu itu cara mekanisme pertahanan dirinya berbeda-beda. Ada yang misalkan karena dia dimarahi oleh orang tuanya, dia melampiaskannya dengan membersihkan rumah. Nah, itu juga dikatakan sebagai mekanisme pertahanan diri. Nah, itu nanti kita akan jelaskan satu persatu. Ada yang misalkan cintanya ditolak, akhirnya dia marah-marah kepada orang lain. Nah, itu juga dikatakan sebagai mekanisme pertahanan diri. Ada juga misalkan dia dimarahi oleh gurunya, kemudian dia malah merasa yang salah bukan dirinya tapi adalah gurunya. Itu juga dikatakan sebagai mekanisme pertahanan diri. Nah, oke, kita mulai. Yang pertama yaitu represi. Represi itu adalah menekan pikiran dan perasaan yang menyakitkan dan dilakukan dengan sadar. Jadi menekan perasaan menyakitkan dan pikiran yang menyakitkan secara sadar. Nah, ini dalam aplikasi perilakunya itu bentuk represi, yaitu penghapusan sesuatu dari kesadaran yang ada dan merupakan proses yang paling penting serta menjadi dasar dari pertahanan ego yang lain. Ini diasumsikan bahwasanya adanya peristiwa menyakitkan di 6 tahun pertama kehidupannya, dan ini dipendam oleh individu tersebut, dan dampaknya akan muncul di masa depan. Jadi dia menekan hal-hal yang menyakitkan atau pikiran-pikiran yang menyakitkan, dan ternyata di masa depan dia berdampak pada perilakunya. Contohnya di awal masa kehidupannya, ya di 5 tahun 6 tahun kehidupannya, dia seringkali mendapatkan kekerasan dari ayahnya. Nah, dia pendam, dia tekan, dia coba hilangkan, dan ternyata pada usia remaja dia ketika bertemu ayahnya dia ketakutan berlebihan. Nah, ini bentuk represi karena dia menekan perasaan yang menyakitkan atau pikiran yang tidak menyenangkan itu tadi. Kemudian yang kedua ada penyangkalan. Nah, ini penyangkalan itu lebih kepada dijelaskan kepada menutup mata akan aspek realitas yang mengancam. Jadi ada ancaman dari luar, tapi individu itu adalah menutup mata. Nah, ini bentuk paling sederhana dalam mekanisme pertahanan diri. Dia menyangkal. Individu melakukan penyangkalan dengan cara mendistorsi apa yang dipikirkan, rasakan, atau rasakan secara traumatis akan situasi yang terjadi. Jadi misalkan dia kehilangan orang yang disayanginya, yaitu kekasihnya, misalkan dia menyangkal bahwa saat ini kekasihnya masih ada dan ada di samping saya. Itu bentuk penyangkalan, bentuk yang paling sederhana. Dan ini seringkali terjadi pada setiap orang, tidak hanya kekasih, misalkan kehilangan orang tuanya, kehilangan saudaranya, kehilangan hal yang paling berharga, misalkan gadget, misalkan kendaraan dan lain sebagainya. Itu nggak hilang tapi dipinjam kok nggak kembali. Nah, misalkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah pembentukan reaksi. Nah, ini dijelaskan sebagai secara aktif mengekspresikan secara terbalik atas impuls yang mengancam yang dihadapi. Aplikasi dalam perilakunya itu kesadaran individu dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan keinginan yang mengganggu. Seakan individu tidak perlu mengalami kecemasan yang akan terjadi. Misalkan
pembentukan reaksi ya, apa namanya, ada dua pasang ada dua individu, laki-laki dan perempuan. Nah, si laki-laki ini sebenarnya menyukai si perempuan, dan perempuan itu juga respect lah, kurang lebih gitu. Nah, tapi ternyata si laki-laki ini itu menunjukkan sikap yang berkebalikan, bukan malah menyapa, bukan malah bertegur sapa, bukan malah berkomunikasi intens, tapi yang terjadi sebaliknya, yaitu dia malah memaki, membenci dan lain sebagainya. Itu adalah reaksi yang pembentukan reaksi seperti itu yang berkebalikan. Selanjutnya ada proyeksi, yaitu mengaitkan dengan keinginan dari impuls milik orang lain yang tidak dapat diterima. Nah, ini mekanisme pertahanan ego dengan cara menipu diri sendiri, yakni proyeksi. Individu menunjukkan sikap yang agresif, bergairah, baik, namun itu ditunjukkan pada orang-orang luar, tetapi tidak merupakan kepribadiannya. Jadi proyeksi ini menunjukkan perilaku positif pada orang lain, namun sebenarnya itu tidak melekat dalam kepribadiannya. Jadi dia hanya seolah-olah menjadi pribadi orang lain, memproyeksikan dirinya dengan orang lain, orang yang dianggapnya panutan, tapi itu belum melekat dalam dirinya, dia hanya memproyeksi. Oke, selanjutnya adalah pemindahan atau displacement, yaitu mengarahkan energi ke sasaran lain atau individu lain saat sasaran aslinya tidak dapat dijangkau. Nah, ini berarti melibatkan pemakaian impuls, ya, ini dengan mengubah dari sasaran yang mengancam ke target yang lebih dijangkau, ya tadi seperti contoh tadi ya, yang tidak bisa menjangkau orang tuanya, dia melampiaskan kepada adiknya misalkan, atau dia mendapatkan teguran dari atasannya di kantor, di rumah dia melampiaskan kepada anak-anaknya misalkan. Selanjutnya rasionalisasi, yaitu memproduksi alasan bagus untuk menjelaskan ego yang bermasalah. Nah, ini mekanisme pertahanan ego yang bisa dikatakan adaptif ya, karena mekanisme pertahanan ego ini membantu individu untuk berpikir secara rasional dan mampu mengubah kekecewaannya akan sesuatu yang tidak dapat dijangkau. Jadi misalkan ketika dia mendapatkan teguran dari dosennya misalkan karena tidak mengerjakan tugas, dia bisa berpikir rasional, oh iya, karena saya berarti ditegur itu karena memang belum, atau ada yang belum saya kerjakan, atau ada kewajiban saya yang saya lewatkan. Itu mekanisme pertahanan ego yang adaptif, yaitu rasionalisasi. Oke, selanjutnya sublimasi. Nah, ini mengalirkan secara seksual atau menunjukkan agresivitas energi dengan menyalurkan ke hal lainnya. Nah, ini dijelaskan sebagai individu lebih menyalurkan energinya pada kegiatan-kegiatan yang positif dan dapat diterima secara sosial. Misal, yaitu melakukan hobi olahraga, seni. Jadi dia mengekspresikan perasaan agresifnya pada hal-hal yang positif. Misalkan membersihkan rumah, membersihkan rumput di halaman, menyapu dan lain sebagainya. Itu juga dikatakan sebagai sublimasi. Jadi ketika ada aliran seksual, mengalirkan seksual, agresivitas energi itu ke hal-hal yang lebih positif. Ini juga adaptif sama seperti rasionalisasi tadi. Oke, selanjutnya ada regresi. Nah, ini regresi itu artinya adalah individu kembali ke fase perkembangan sebelumnya ketika mendapatkan tuntutan. Nah, ini ketika konseli atau individu mendapatkan tekanan, dia tidak mau melangkah ke fase selanjutnya dalam tugas-tugas perkembangan, dan dia masih merasa dia masih tahap yang sebelumnya. Contoh misalkan perempuan yang usianya 25-30 tahun. Nah, kalau dilihat dari tugas perkembangannya, dia sudah seharusnya melanjutkan kehidupannya dengan sepasang kekasih atau menikah, ya seperti itu. Nah, tapi ternyata karena ada tuntutan dari keluarganya, dari lingkungannya, kok belum bla 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 bla, sudah punya bla 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 atau belum. Nah, yang terjadi seringkali atau perempuan ini akan lebih memilih adalah, aku masih remaja, kurang mikir ngono-ngono iku. Nah, itu berarti dia sedang
mengalami atau melakukan mekanisme pertahanan ego, yaitu regresi. Jadi dia turun ke tahap perkembangan sebelumnya dan masih merasa belum saatnya dia melangkah seperti itu. Selanjutnya introyeksi. Introyeksi adalah meniru nilai-nilai dan standar dari individu lain. Nah, ini adalah mekanisme pertahanan diri, bisa positif, bisa negatif. Contohnya kalau yang positif berarti individu atau anak atau konsili itu meniru nilai-nilai positif, moralitas dari orang tuanya. Tapi sebaliknya kalau yang negatif dia meniru hal-hal yang destruktif, agresif, melukai, atau mengkonsumsi hal-hal yang tidak tepat. Nah, seperti minum minuman keras, merokok, nafza dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya identifikasi, yaitu mengidentifikasi penyebab keberhasilan organisasi atau orang yang dianggap bermanfaat. Nah, ini artinya individu mampu menilai, mengidentifikasi sehingga dia bisa meningkatkan harga diri dan melindungi perasaan yang gagal pada dirinya. Nah, sebaliknya ketika individu belum bisa mengelola dengan baik dalam mengidentifikasi, maka konseli akan cenderung melakukan sikap defensif. Enggak, saya enggak seperti itu. Enggak. Tapi kalau dia bisa mengidentifikasi, oh iya benar ya, saya ada sesuatu yang belum saya raih seperti orang ini. Seperti itu. Yang terakhir ada kompensasi, yaitu keterbatasan ditutupi dengan mengembangkan sifat positif tertentu. Nah, ini juga positif. Contohnya perilaku ini ditunjukkan dengan individu yang mengembangkan hal-hal positif, seperti halnya ada tokoh-tokoh yang mohon maaf secara keterbatasan fisik dia tidak seperti orang pada umumnya, fisiknya yang lengkap sempurna, tapi dia memiliki hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sempurna. Dia bisa berhasil secara non akademik, secara akademik. Nah, itu berarti dia memiliki kompensasi dalam ke dirinya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai mekanisme pertahanan ego atau mekanisme pertahanan diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.